Anak Islam tepuk tangan. Oh, kurang banter. Kalau kau anak Islam petik jari. Ambil. Kalau kau anak Islam bilang tahmid. Alhamdulillah. Kalau kau anak Islam mari kita lakukan. Kalau kau anak Islam semuanya deg-deg. Alhamdulillah. Masya Allah, ini semuanya anak Islam yang baik semuanya. Baik anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku harus cari caranya, gimana caranya supaya bisa semuanya tenang dan diam. Maka jurus selanjutnya adalah memilih anak yang paling soleh dan solihah. Ya, bisa ya. Saya akan berkeliling mencari anak yang paling soleh dan solihah. Ya solihah sih. Si mau menang. Wes ngene. Aku jadi patung. Kau menang lo ya. Patung enggak oleh obah. Mau nek patung obah udah patung hampir. Tak golek sing suwali. Masya Allah. Sing gede. Tenang. Orang yang guyu, nek tak sampai guyu gagal. Nah, mbaknya mana? Guyu. Tenang. Aku seneng kelas 6 mana? Kelas 6 yang laki-laki biasanya. Orang yang sih menang, Mas. Mas, tenang Mas. Wih, ini Mas, kamu Mas, baju batik. Nah, ini kita makan. Salah sini. Wes, ojo meri, nanti dapat giliran lagi ya. Oke, alhamdulillah. Ini hadiah langsung, Mas. Pokoknya aku ki cukup loh ya. Kena Sinti. Bismillah Mas. Doakan. Oleh warna apa? Si busuk apa sih apa? Birunya udah enak, yang sadar atau kayak gini. Masya Allah, warna busuk tidak apa-apa ya Mas. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong teman kita. Masya Allah. Oke. Baik anak-anakku semuanya yang baik dan solihah. Anak-anak semuanya hari ini biasanya lo kamu lari-lari di sana yang olahraga. Biasanya lo kamu di kelas belajar sama ustaz-ustazah. Biasanya yang di masjid ngaji bikin halaqah. Hari ini gerimis-gerimis enak sekali dikumpulkan di aula duduk bersama imam. Ada acara apa? Acara apa? Bareng acara apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, mohon diperhatikan nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Ben iso menguasai kantongku di sini ya. Oke, tenang aja. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita belajar Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Ustadz gak akan menjelaskan panjang lebar tentang Isra Mi'raj. Wes ngerti kabeh. Mulai MC-nya tadi Isra Mi'raj sudah dijelaskan sama beliau Ustadz kepala sekolah Ustadz Suryani sudah dijelaskan. Maka sekarang tinggal anak-anak menjelaskan. Sopo sing wani? Kalau kau berani maju sini. Oke, Mas. Siapa yang oke sini? Anak-anak nih. Kalau kau berani maju sini. Ayo, siapa? Yang beli duluan kamu Mas. Ayo kamu. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk perjuangan kita, mantap. Masya Allah. Oke, hai boys, hai laki-laki. What is your name? Siapa namamu? Muhammad. Masya Allah, Muhammad siapa? Oh, Muhammad Umar, luar biasa. Mas Umar, maaf Mas. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas, Isra Mi'raj ki apa Mas? Apa Mas Isra Mi'raj Mas? Saya tak dengarkan hatinya. Oh, hatinya menjawab Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Isra dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Cek Mi'raj.
Cek toh suwine ram. Oh iya, minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Betul atau salah teman-teman? Betul atau salah teman-teman? Maka berhak mendapatkan hadiah. Tangan silakan masuk. Set. Sing warna apa mas? Aku raro mas, tenang mas. Hah? Wah. Iya alhamdulillah. Ini rezekimu mas, 20.000. Iya rezeki. Kau nek entek, pokoknya tak jual ini yang Ustaz Imam. Tenang aja, jangan khawatir. Mas, tidak boleh direbut. Tenang, masih banyak. Itu rezeki ya. Oh, makanya bersikap. Kalau saya bilang bersikap, jawabmu soli. Bersikap. Mantap. Bersikap. Kalau saya bilang tenang, jawabnya diam. Tenang. Tenang. Tenang, diam. Awas, konsentrasi lo ya, oke, awas. Tenang. Tenang, oh. Tenang, oh. Punya nenek aku. Salam. Oke, baik anak-anak semuanya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sudah tahu semuanya. Baik anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah. Jadi sebelum Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW mengalami yang nama Yaumul Husni. Apa Muhammad? Yaumul Husni, Yaumul Hasan, ya. Hari-hari kesedihan. Kenapa Rasulullah sedih anak-anak? Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalnya teman beliau, teman makan, teman berjuang, teman jalan-jalan, teman tidur, yaitu istrinya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sedih atau enggak sedih Rasulullah, Mbak? Sedih atau enggak sedih Rasulullah, Mas? Sedih banget. Sedihnya belum hilang, Rasulullah diuji lagi. Paman Rasulullah yang selalu membela Rasulullah. Ada orang, pokoknya hari ini Muhammad mau tak perangi. Kedengaran pamannya, kamu jangan mentang-mentang, jangan coba-coba nyakitin ponakan saya Muhammad. Kalau kamu mentang-mentang, lawannya saya. Siapa beliau yang menjaga Rasulullah? Pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib. Ini pamannya yang sangat dicintai, juga meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia paman dari Nabi Muhammad SAW beserta istrinya. Lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih atau enggak sedih anak-anak? Mbak, sedih atau enggak sedih Mbak? Sedih banget. Karena Rasulullah sedih, maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah perjalanan wisata yang luar biasa berupa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, kalau kau sedih diajak jalan-jalan, mau nggak? Ada yang namanya Mbak Deva, sedih gitu, bapak nesak nih, ayo tajak jalan-jalan yang Sarangan. Enak atau enggak enak? Ada namanya Mas Dika, sedih diajak jalan-jalan, mau nggak? Mau. Dik, kowe kok ketoknya suwedih lho, kowe iki gini yo, kiramu enak ya. Oh, ya wis ayo jak jalan-jalan yang pae, dijak jalan-jalan yang kolam renang ngono kuwi. Enak atau enggak enak? Tapi Nabi Muhammad SAW beliau sedih sama Allah tidak diajak jalan-jalan ke Sarangan maupun ke Jogja atau ke Malang, tapi jalan-jalannya Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya dari mana anak-anak? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil
minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Jadi anak-anak, nek sedih apa harus jalan-jalan? Nek sedih apa harus jalan-jalan? Oh, ini nanti tafsirnya dulu berbahaya, harus diluruskan. Anak-anak semuanya, bukan berarti kok, mohon maaf ya, bukan berarti kok masalah jalan-jalannya, bukan. Hadiah yang paling utama dari Nabi Muhammad SAW bukan jalan-jalannya, tapi oleh-oleh. Kalau kau kesarangan, apa oleh-olehnya? Walangan. Kalau kau pergi ke Jogja, apa oleh-olehnya? Patok, ya pihak patok. Kalau kau ke Malang, apa oleh-olehnya? Nah, apel, durian. Kalau gitu Nabi Muhammad SAW wisata ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha, apa oleh-olehnya anak-anak? Apa oleh-olehnya anak-anak? Banter dhewe sopo? Apa olehnya mbak-mbak? Kok walangan? Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, apa oleh-olehnya mbak-mbak? Pahala A, pahala B, sholat, C, walangan. Apa? Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj mendapatkan oleh-oleh yang luar biasa, yaitu sholat. Yaitu apa mas? Apa mbak? Semuanya apa mbak mas, mbak mas? Emang sholat itu enak, emang bisa jadi oleh-oleh. Yo, oh, emang bisa jadi oleh-oleh. Anak-anak semuanya, ternyata sholat itu oleh-oleh yang luar biasa. Kalau kamu sedih dengan sholat, maka akan berbahagia. Kalau kamu punya masalah dengan sholat, masalahnya akan bisa selesai. Ini sebagaimana di dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was sholat. Itu jadi Nabi Muhammad SAW dihibur dengan Isra Mi'raj, mendapatkan perintah yang luar biasa, yang nikmatnya luar biasa, yaitu berupa yang tadi pagi sholat subuh silakan tangannya dilipat. Berarti si rame rasa sholat subuh. Ayo. Ngisin-ngisini, ayo, awas. Cek. Kalau kau sholat subuh tangan dilipat. Dilipat kok ngacung. Cek sih. Awas kok udah sing ora sholat. Cek tak tanya sih. Maaf. Mas-mas, mbak-mbak, agama apa? Islam. Orang Islam tidak sholat subuh. Islam bukan agamanya. Ya ese ilang malih ilang, ese ilang. No. Sopo? Kalau kau anak Islam sholat isya, angkat tangan yang sholat isya. Cek. Turunkan lagi, cepat. Set. Yes. Siapa yang tidak sholat isya, angkat tangan. Kalau kamu tidak sholat isya, agamanya bukan Islam, malih lam, Islam, estok ini hilang. Karena Islam itu harus ada 5. Pertama I apa artinya? Isa. Kalau kita ikrar saya orang Islam, wajib sholat I, baru S. Apa S-nya? Sosis. Apa S-nya? Subuh. Oke, is. Apa L-nya? Luhur. Apa-apa di mana L ya? Luhur. Oke, habis L apa? A. Apa A-nya? Terakhir M. Apa M-nya? Maka kalau kita ikrar kita orang Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib sholat 5 waktu. Ada sebuah kisah anak-anak. Kenapa sholat itu merupakan hadiah yang luar biasa? Siapa di sini kenal dengan sahabat Ali bin Abi Thalib? Pernah mendengarkan?
Sahabat Ali bin Abi Thalib suatu saat kena panah, Mas. Kenapa, Mas? Kena panah, nggak tahu bagian yang mana. Yang jelas kena panah. Ketika mau dicabut, Ali berteriak, "Ah!" Sakit atau enggak? Jangan ditarik, sakit. Maka Ali bin Abi Thalib ngomong, ya, kurang lebihnya mohon maaf seperti ini. Tolong cabut panah ini ketika saya Maka sahabat Ali sholat. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ila akhirih. Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Sahabat Ali, kok tidak dicabut tuh gimana? Dilihat, sahabat, kok nggak dicabut tuh gimana? Ngono ya? Nah itu sahabat dilihat, ternyata sudah nggak ada. Ternyata ketika sholat sudah dicabut karena konsentrasi ketika sholat tidak merasakan sakit. Subhanallah. Penting nggak sholat itu anak-anak? Penting nggak mas-mas sholat itu mas-mas? Cek, oh sudah hidup lagi. Ya. Miftahul jannah as-salawatul khamsu. Miftahul jannah as-salawatul khamsu. As-salawatul khamsu wa hiya miftahul jannah. Hafal enggak ini? Ayo bersama-sama yuk. Miftahul jannah as-salawatul khamsu. Miftahul jannah as-salawatul khamsu. As-salawatul khamsu wa hiya miftahul jannah. Kuncinya surga salat 5 waktu. Kuncinya surga salat 5 waktu. Salat 5 waktu itulah kuncinya surga. Gitu. Baik, cek dan kompak cek. Kelas 1, hai kelas 1, halo. Oh, di situ. Oh, mantap. Kelas 2, halo. Kelas 2, oh iya, mantap, mantap. Kelas 3, halo. Wah ya, mantap, 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 mantap. Sing pilih dewe kelas berapa? Kelas 6 satu-satu. Kelas 4, halo. Oh, mantap, mantap, mantap. Kelas 5, halo. Di kelas 6. Kelas 6, halo. Oke, Nes. Ini kau ini, Nek Pak Ustadz ngomong, tepuk semangat. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pokoknya nek kaya kelas E, bengok sing biar sampai kerumut ke masak sayur. Oke ya? Nes. Paham ya? Tepuk semangat. Kelas 1. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas Momejen, yes, prat, Momejen, sing banter, contoh, yuk, semangat. Kelas 1 sama kelas 6, langsung ya kelas 6 tidak, kelas 6 terus kok, tapi bengok. Oke. Contoh. Tepuk semangat. Kelas 6. Muni kelas 6. Ngono ya. Muni kelas 6 sing bau banter. Terus kelas 5, yo kelas 5 sing banter. Jadi bengak-bengan banter iki. Dong burung. Dong ya. Oh, Suwiman ayo persiapan. Tepuk semangat. Kelas 6. Mantap. Kelas 5. Mantap. Jos. Yes, Allahu Akbar. Yang paling
kelas 4, tepuk tangan dong untuk kelas 4. Masya Allah. Sebabnya kelas 6 kurang paham. Ulangi lagi. Kok enak pas mulai juara, udah tahu ngisi-ngisi nih. Ulang. Kelas 1 ya. Kelas 1 ben dibantu satu sadar. Oke. Oh, satu langsung. Tepuk semangat. Kelas 1. Kelas 3. Yes, Allah Akbar. Alhamdulillah. Baik, tak pilih yang paling solid. Sing wedok ke sindi. Iki wedok kabeh ya. Masyaallah. Sing solid sindi. Masanya solid kabeh, menang kabeh. Oke, hari ini yang ulang tahun, ada yang ulang tahun? Hah? Ada. Yang tanggal lahirnya maju sini aja nggak apa-apa yang ulang tahun. Nah, yes, sini aja, nanti aja ya. Oke. Baik, solih dan solihah. Gini, ini saya mau bercerita tentang sholat, kelebihan sholat. Jadi dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik, insya Allah dari saya membaca buku, membaca gitu. Sahabat Anas bin Malik ini menceritakan ada pedagang. Ada apa mas? Ada pedagang. Mbak, ada apa mbak? Ini pedagang ini wis ora gelem amal bature. Setiap berangkat ke negeri Sam itu dewe. Nah, kira-kira bahaya nggak? Bahaya. Ditanya sama temannya, hei mas bro, kamu ini pergi belanja kok dewe, nggak takut toh? Nggak takut toh, kira-kira takut nggak? Padahal jalannya itu jauh, kadang-kadang di jalan banyak yang namanya penyamun. Tahu penyamun? Perampok. Tahu perampok? Penyamun. Itu suatu hari ya, dia ditanya seperti itu, mas, ayo toh bareng-bareng aja. Nggak apa-apa, aku dewe. Lah nek dirampok pe, aku duit Gusti Allah. Betul. Ketika dia itu pergi untuk beli barang-barang atau belanja di jalan, aman atau enggak aman? Aman atau enggak aman? Aman atau enggak aman? Aman. Ketika pulang sudah beli kobis, wortel, kain, kelapa, terus timun, ngomongin kuwi apa nih? Uyah, terong, apa nih? Hah? Yo ayam. Wis beli belanjaannya akeh pulang. Ternyata di tengah jalan, di tempat yang sepi, tiba-tiba ada rombongan penyamun. Ada rombongan apa? Perampok. Maka rampok itu mendatanginya dengan mengeluarkan pedangnya yang tajam. Apa yang disampaikan oleh perampok? Hei pak, nyowo opo bodoh? Hei pak, nyowo opo bodoh? Kira-kira nyowo opo bodoh? Nyowo apa bodoh? Nyowo apa bodoh? Dia diam. Gini aja les. Bodohku PN wes. Kubisku PN, kentangku PN, apa nih? Terongnya PN, timunnya PN, ayamnya PN. Pokoknya kabeh PN. Tapi aku juga pateni yo. Kira-kira perampoknya mau nggak? Mau nggak? Perampoknya gini, sik tenang dulu, sik. Iya, ora. Ayo bareng-bareng. Iya, ora. Iya. Tapi kok nek dicul nih, lapor polisi aku ditangkap. Tidak bisa. Hari ini pokoknya bondone yo digawa, nyawone yo digawa. Gredeg enggak? Gredeg tuh. Gimana? Wes gini. Wahai perampok, maaf. Saya punya satu permintaan. Ayo, kira-kira boleh nggak? Sama perampoknya dijawab, oke pak, apa permintaanmu? Maka dijawab sama pedagangnya tadi, gini mas perampok yang ganteng-ganteng. Wes, rapopo, kok barangnya gawanan?
Oh, nek kamu membunuh aku serah apa-apa, tapi biarkan saya sholat sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang-ulang itu. Iyyaka na'budu wa bersama-sama. Tuh 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ dibaca terus, tiba-tiba anak-anak semuanya datanglah rombongan berkuda menyerang para penyambut tadi itu sampai semuanya meninggal dunia. Ditoleh ditanya, siapa Anda? Saya adalah malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung hilang pokoknya seperti itu. Kira-kira sholat itu penting atau enggak penting? Kalau kalian susah, jelek kok jelek terus, maka perbaiki sholat. Dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita tuh pengen baik nilainya, baik sikapnya, baik akhlaknya, maka diperbaiki sholat, bersama-sama, diperbaiki sholat. Siap semuanya menjaga sholat 5 waktu. Putri nilainya 50, laki-laki siap semuanya menjaga sholat 5 waktu. Mantap, luar biasa. Mbak-mbaknya siap semuanya menjaga sholat 5 waktu. Mantap. Luar, tepuk tangan dong untuk anak-anak semuanya. Masya Allah. Maka anak-anakmu semuanya, hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang terpenting adalah ini. Kalau kita sedih, kita susah, kita pengen bahagia, maka solusinya adalah sholat itu penting atau yang penting sholat? Siapa bisa jawab sholat itu penting atau yang penting sholat? Mbak sini mbak. Yes. Oke. Siapa namanya? Mbak Maisa. Kelas berapa Mbak Maisa? 3C, Masya Allah. Mbak Maisa, sholat itu penting atau yang penting sholat? Penting sholat. Oke, yang penting sholat. Tepuk tangan dong untuk Mbak Maisa. Oke, nggak apa-apa. Dapat hadiah. Yang bilang stop ya. Bilang stop. Nek stop ya. Tak tarik Hah? Ini Mbak, ya, sesuai amal dan ibadah ya. Oke, jawabannya Mbak Isa. Yang penting sholat. Ada yang mau lagi? Yang betul apa, Tat? Yang betul. Mbak. Aku bingung milihnya. Milih ini. Segede. Wes, kamu Mbak, ayo Mbak. Ayo. Mas. Maaf ya, nek urung terpilih maaf ya. Oh, kita aku satu imam. Sini. Mbak, siapa namamu? Navia. Kelas 5. Yang penting sholat atau sholat itu penting? Sholat itu penting. Oke, gak apa-apa. Ya nanti kita cek. Bilang stop Pak. Oh, langsung stop ya. Saya tahu sini naik. Wah, warnanya ini Pak, tepuk tangan dong. Ya. Stop. Nanti kira-kira yang betul mana? Yang penting makan atau makan itu penting? Yang penting makan atau makan itu penting? Stop. Kalau kita jawab yang penting makan, waktu dimakan. Iya toh?
Apa kuwi telek pitik dimakan? Apa nih? Itu kan yang penting makan. Kalau makan itu penting, maka makannya hati-hati. Kira-kira yang betul, yang penting sholat atau sholat itu penting? Yang betul, sholat itu penting atau yang penting sholat? Masya pinter-pinter ternyata anak, Masya Allah. Sholat itu penting? Atau yang penting sholat? Kalau yang penting sholat, pengobat kan penting di sholat. Kalau sholat itu penting, maka anak-anak sebelum sholat kita wudhu dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doanya dibaca semuanya, sholatnya khusyuk. Allahu Akbar. Luar biasa untuk anak-anak. Jadi yang betul adalah sholat itu yang laki-laki sholat itu penting. Apa? Penting. Oke, sholat itu penting. Maka kalau sholat itu penting untuk laki-laki, maka harus dilakukan. Bukan cuma sholat 5 waktu di rumah, tapi bagaimana bisa berjamaah di masjid. Siapa tadi pagi adzan subuh naik masjid tak kasih hadiah? Oke aman. Adzan subuh naik masjid. Adzan subuh. Pahami pertanyaannya. Mbak adzan subuh. Ya wes, pertanyaannya adalah sopo esu nang turu yang masjid terus nyekel mic Allahu Akbar ada subuh kan ada subuh nang masjid. Ya wes, tepuk tangan untuk anak-anak semuanya, luar biasa. Kelas 6 yang ada subuh di masjid sini. Kelas 6 naik kelas 1. Ayo kelas 6 yang ada subuh di masjid ada? Kelas 5 yang ada subuh di masjid? Kamu mas? Duduk semuanya, silakan. Silakan kamu sampai tunjukkan. 1, 2, duduk. Wah mantap sekali. Ayo kita duduk, selonjorkan kakinya, badan ditekuk, enak sekali. Mana lo ya? Wes, aku tak berdiri lagi. Mas, kamu ada subuh? Tinggal ada subuh nih. Wes, orang sah adzan subuh. Kelas 6 yang kemarin adzan maghrib. Nah, ini nih. Ya, Mas, cepet Mas. Mumpung cilik Mas. Oke. Mas. Anak putri yang adzan maghrib di masjid. Oh, itu maghrib dokter. Ini adzan maghrib. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, Mas. Bilang stop, aku nek stop aku berhenti. 1, 2, 3. Cepet men Mas. Stop berarti. Kena 2 Mas. Alhamdulillah, rapopo disyukuri. Oke. Baik anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari peringatan Isra dan Mi'raj pertama yo, penting sekali. Salat 5 waktu pokoknya salate dieling-eling. Yang kedua, kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, siapa yang melaksanakan Isra Mi'raj? Siapa yang melaksanakan Isra Mi'raj? Mbak, kamu kesini Mbak. Gak apa-apa sini Mbak, cepet. Ya kamu. Oke. Oh, kok Mas, justru sini, Sekto Mbak ini saya. Oke. Mbak, yang melaksanakan Isra Mi'raj siapa Mbak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang stop Mbak. Stop. Wih, dapatnya ini Mbak, disyukuri ya. Alhamdulillah. Yang paling solih ini. Tepuk patung duduk. Aku jadi patung. Tepuk patung duduk. Saya menang. Mana duduk tak duduk. Tenang dulu, bersikap. Baik anak-anak semuanya. Kalau kita senang cinta kepada Muhammad, sebagai bukti cinta kita baca sholawat lagi ya. Oke. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Nabi yang namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Siapa namanya anak-anak? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal ini sangat sayang sekali sama Rasulullah, sangat cinta sekali sama Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Bilal ini setiap adzan di Masjid Madinah beliau menangis. Setiap adzan Allahu Akbar, nangis, pingsan. Allahu Akbar, nangis. Akhirnya karena nangis ingat Rasulullah, Bilal ini sampai pergi dari Madinah. Kenapa? Naik adzan orang kuat. Setiap adzan ingat Rasulullah, nangis. Adzan ingat Rasulullah, nangis. Karena cintanya kepada Rasulullah. Gitu. Sampai Bilal ini pergi lama sekali, bertahun-tahun pergi. Maka suatu saat Bilal bin Rabah ini mengunjungi Madinah Munawwarah, ketemu dengan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu sahabat Bilal langsung disuruh adzan. Ketika Bilal bin Rabah adzan, anak-anak semuanya, semua penduduk Madinah menangis. Ingat zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya, kalau kita itu pengen baik, kita pengen sukses, maka kuncinya kita harus tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang merasa cinta kepada Nabi angkat tangan. Yang cinta kepada Nabi takbir Allahu Akbar. Yang semangat, yang cinta rindu kepada Nabi takbir Allahu Akbar. Luar biasa. Maka bukti cinta tidak cukup dengan petikan takbir, tapi harus dengan tindakan. Kalau Nabi Muhammad sholatnya pakai songkok sunnah, kita juga pakai songkok. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makannya dengan duduk, maka kita makan dengan duduk. Kalau Nabi Muhammad kepada teman-temannya baik, kita kepada teman harus baik. Maka aturkan Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak, Bismillahirrahmanirrahim. Man. Dan berhenti Mbak Mas. Man. Ahya. Sunnati. Faqad ahabbani. Waman ahabbani kana ma'i fil jannati fil jannah man ahya sunnati. Sing sapa wonge kok gelem nggih menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Rasulullah minumnya duduk, kalau makan berdoa, jalannya cepat, baik kepada teman, baik kepada orang tua, hormat kepada guru. Yang baik-baik itu semuanya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Maka orang yang seperti itulah yang dikatakan cinta
cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Oh, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, maka apa yang akan didapatkan? Akan bersama Rasulullah di surga. Allahumma, Allahumma. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bersama di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma, Allahumma. Langsung tak pilih sing paling solid. Tepuk patung senyum. Aku jadi patung. Aku merem loh ya. Aku merem. Mari. Tengok. Waduh, yang kena 10.000. Ya ini pertanyaan. Next. Pertanyaan. Oke. Pertanyaan masuk materi tadi belum saya sampaikan. Oke ya. Perintah sholat pertama kali yaitu berapa kali sehari? Pertama kali. Yang berdiri terlebih dahulu. Iki. Maaf mbak ya, tenang. Perintah sholat pertama kali yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, umat Islam wajib sholat sehari berapa waktu, Mas? 50. Betul atau salah? Betul, awalnya 50, turun ketemu Nabi dinajat minta diskon apa itu? Minta diskon lagi lah naik lagi, akhirnya 5 waktu. Tepuk tangan untuk Mas ini. Mas siapa namanya? Nasrabi. Alhamdulillah. Langsung tak ini. Oke, bersikap anak baik. Oke, kalau saya bilang baik, bilang aku anak baik, anak cerdas, anak pinter, nakal. Oke, baik semuanya. Baik anak-anak semuanya. Satu lagi, gak apa-apa Tat ya? Oke, gak apa-apa. Jadi gini, intinya. Kelas 6. Kelas 6 laki-laki yang mau putri. 2 orang gak apa-apa. Ayo, maju. Ayo cepat. Ayo. Pertanyaannya Ben. Ayo. Jangan malu-malu. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ayo. Kamu pasti mau. Ayo kelas 6. Siapa? Ini. Kamu mau maju? Ayo kelas 6. Ayo Mbak. Ayo, gak apa-apa, jangan malu-malu. Pokoknya berani tok, wis. Ayo. Malu-malu ini kelas 6. Ya gak apa-apa, sendiri gak apa-apa Kak. Ayo Kak. Stand up, come on Kak. Gak apa-apa, ayo Kak, jangan malu-malu Kak. Ayo Mbak. Oke. Nah, gitu. Alhamdulillah. Berani itu sudah nilai plus loh ya. Alhamdulillah. Sambil maju. Oke, tak kasih yang paling solih, yang duduknya tenang, domblong. Masuk kamu Mas. Alhamdulillah. Ya Allah. Bersama-sama. Terima kasih. Us. Oke. Kak, namanya siapa Kak? Kinan. Oke, bagus namanya. Kamu siapa? Hanifah. Oke, Mbak Kinan sama Mbak Hanifah. Oke. Jadi gini. Supaya kita itu nanti bisa bersama Rasulullah di surga, maka apa sih tugas kita? Gimana? Sholat 5 waktu ya. Oke. Masuk, belum masuk. Ini maksud saya, maksud saya. Kan tadi man ahya sunnati faqad habbani gitu ya. Jadi kalau kita tuh pengen nanti bisa masuk surga bersama Rasulullah, maka harus sabar. Cinta kepada Rasulullah. Maka buktinya cinta kepada Rasul itu gimana? Mengikuti perbuatannya, meniru ya, mulai dari surahnya Nabi Muhammad, cara berpakaiannya, sirahnya, mungkin cerita-ceritanya ya kan, semuanya. Kamu Kak tambahan kan? Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kakak kita. Alhamdulillah. Pilih yang di situ atau yang di sini? Yang di sini aja.
aja, sini aja nggak apa-apa. Bilang stop, tak habiskan aja lah, tak habiskan ini. Ini kak, alhamdulillah. Ini ya, alhamdulillah. Masih satu kamu yang terdekat sini. Alhamdulillah. Oke, silakan kembali. Oke. Jadi anak-anak semuanya, ini intinya daripada peringatan hari ini. Pertama, kita harus menjaga sholat lima waktu. Kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling masuk. Anak laki-laki khusus bersikap sholih. Anak laki-laki kalau sholat lima waktu di rumah atau di masjid? Masya Allah, luar biasa. Nabi Muhammad kalau sholat lima waktu di masjid atau di rumah? Nah ini dia, supaya kita bisa sebagaimana orang yang dicintai oleh Rasulullah, bisa di surga bersama Rasulullah, maka kita ikuti sholatnya Rasulullah, yaitu tidak di rumah tapi di masjid. Itu ada satu kisah, nggak apa-apa, satu lagi. Namanya sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu. Siapa namanya kak? Masih punya hadiah. Nanti pertanyaan terkait ini. Sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu. Namanya siapa? Sa'ban radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ban ini setiap sholat di pojok, enek pojok. Sholat subuh di pojok, sholat duhur di pojok, sholat asar, sholat maghrib, sampai semua sahabat tuh paham. Enek pojok kuwi jenenge Sa'ban, enek pojok kuwi jenenge waktu sholat subuh kak, ini sahabat Sa'ban tuh gak sholat subuh di masjid. Kira-kira dicari gak sama Rasulullah? Biasanya Mas Irfan ke di sekolah terus kok ora enek yo ditekokne kanca-kancane. Ini Sa'ban juga. Rasulullah tanya sama sahabat, sahabat, Sa'ban kemana? Kurang lebihnya gitu mungkin ya. Maka sahabatnya jawab, dia tolak, gak tahu Rasulullah. La arif aina huwa. Gak tahu kemana beliau, gak tahu kemana beliau. Oke lah, kalau gitu pagi hari ini jalan-jalan ke rumahnya Sa'ban. Rasulullah bersama rombongannya jalan-jalan ke siapa mbak? Ke Sa'ban. Ke rumahnya siapa mbak? Ke rumah siapa mas? Habis subuh jam 5 ke rumahnya Sa'ban. Jam 8 baru nyampe. Rumahnya Sa'ban deket atau jauh? 2 jam perjalanan. Jauh atau dekat? Masya Allah, jauh. Sudah ketemu rumahnya Sa'ban, rumahnya ditutup, diketuk pintunya, tok tok tok, kula nuwun. Jamnya gimana? Dari dalam, monggo, sinten niku? Kula. Dari dalam, kula sinten? Kula nuwun. Gitu terus. Akhirnya, maaf keliru ya. Akhirnya, iya. Kalau bertamu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf, Rasul dan sahabatnya pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pintunya, ketemu dengan ibu-ibu. Mukanya sedih banget. Wahai ibu, betul ini rumahnya sahabat Sa'ban? Jawabnya betul atau salah? Betul Rasulullah, ini rumahnya Sa'ban. Sa'ban kemana bu? Maka ibu itu dengan sedih menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Sa'ban tadi malam telah meninggal dunia. Sedih banget kemarin, intinya sebenarnya kemarin sudah meninggal dunia. Ibunya itu sedih. Ibu kenapa ibu kelihatan begitu sedih? Ibunya bertanya, wahai Rasulullah, sahabat Sa'ban ini, Pak Sa'ban ini orangnya baik, suka ke masjid, sholat jamaah. Tapi ketika meninggal dunia, sahabat Sa'ban berteriak-teriak, tidak. Maka Rasulullah SAW beliau itu mendapatkan ilham dari Allah, mungkin langsung dijawab kurang lebih gini, wahai ibu tenang. Sahabat-sahabat berteriak pertama,
Tidak. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Ternyata ketika sakaratul maut ditambahkan sama Allah Subhanahu wa taala pahalanya pergi sholat jamaah ke mas. Sahabat-sahabat nyesel, rumahnya kok omah tuh kok menjening lang rong jam kok ora 5 jam. Nyesel, tahu pahalanya yang begitu banyak akhirnya pengen lebih jauh. Baik atau enggak baik? Baik atau enggak baik, Mas? Oke, ibunya tenang. Ada lagi Rasulullah. Teriak lagi, tidak. Kenapa tidak yang baru? Ternyata saat itu pagi-pagi jam 1:30 sahabat Sa'ban pergi ke masjid bawa baju 2, baju yang lama ditaruh, baju yang baru ditaruh di dalam, baju yang lama gue gandokan. Di tengah jalan lihat ada orang tertidur seperti ini. Pingsan. Oh, ini nggak pingsan-pingsanan. Wah, ini pingsan kedinginan menggigil. Nggak tega itu sahabat Sa'ban. Dikasihkan bajunya. Kira-kira dikasih baju yang baru atau yang lama? Mikir, iki baru tuku berada wedhus wis tak kene sing elek wae. Sing elek dikekne tadi itu. Orang yang kedinginan menjadi hangat akhirnya tidak meninggal dunia. Sahabat-sahabat, ketika meninggal dunia anak-anak ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya memberikan baju pada orang yang pahalanya banyak sekali. Kesel tuh sahabat. Tidak, kenapa tidak yang baru? Tidak, kenapa tidak yang baru? Teriak lagi ibunya, alhamdulillah. Itu kan. Teriak lagi. Masih ada satu lagi Rasulullah. Sahabat-sahabat teriak-teriak. Tidak, kenapa tidak semua? Ternyata anak-anak ketika pagi hari, suatu hari sahabat itu sarapan. Maaf apa sarapannya, Mas? Nasi goreng. Sahabat makannya bukan nasi goreng, bukan telur goreng, tapi roti, pizza, hamburger, kayak sapi bunder-bunder, bukan. Roti pokoknya, maaf ya, roti. Ada pengemis datang, dikasihkan semua atau sebagian? Cuma sebagian gitu. Ketika meninggal dunia ditambahkan pahalanya memberi makan pada orang yang lapar. Akhirnya sahabat menyesal kenapa tidak semua diberi. Nah, maka anak-anakku hari ini yang terpenting wes ya. Jadi pelajaran kita hari ini bagaimana kita bisa menjaga sholat 5 waktu dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang laki-laki bagaimana siap sholat 5 waktu di masjid insya Allah. Siap semuanya. Oke, anak putri semuanya siap jadi anak B. Siap semuanya. Siap, terima kasih. Hadiah yang di situ nanti biar dilanjutkan Ustaz. Terima kasih, segala kekurangan kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah wawasan kita, menjadikan kita semuanya lebih baik lagi, menjadi makin solih dan solihah, menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Loh, kok turun? Siapa ini tadi? Sudah apa? Alhamdulillah, Masya Allah, cuacanya mendukung. Tadi Kegiatan ini Ustaz berjalan lancar. Darno menyampaikan setelah